Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Alhamdulillah, pada siang ini atau ba'da zuhur ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah wawasan keilmuan kita tentang agama atau ajaran agama kita. Ditambah pula dengan niat i'tikaf, mudah-mudahan pahala yang kita bawa nanti dan yang kita dapatkan di akhirat berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini diberikan amanah untuk membedah buku yang dikarang oleh ulama besar di zamannya. Kalau beliau hidup di zaman sekarang, ya seganlah saya untuk duduk di sini, apalagi untuk membedah bukunya. Tapi kena amanah, ya gimana lagi. Jadi ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara maksimal, ya juga tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan. Baik, dalam waktu yang mungkin tidak begitu lama, tentunya buku ini tidak bisa kita bedah semua poin yang ada di dalamnya, itu jelas ya. Maka saya akan membahas beberapa poin saja yang saya rasa penting untuk diangkat dan disampaikan. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran sedikit atau tasawur tentang katakanlah lamhah, gambaran singkat tentang buku ini dari sisi dirasatul madhab atau studi tentang mazhab fikih. Kalau boleh saya berikan temanya begini ya, ini untuk pengantar dulu. Kaifa nata'amal ma'al madhab al-fiqhi. Kalau bahasa kitanya mungkin cara berinteraksi dengan mazhab fikih. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan yang namanya mazhab fikih. Kaifa nata'amal ma'a al-madhab al-fiqhi. Pola interaksi kita dengan mazhab fikih itu seperti apa atau seperti apa adanya. Nah, kalau saya rincikan di sini setidaknya ada 3 ya. Yang pertama, pola interaksi dengan mazhab fikih itu adalah dengan mempelajari fikih yang ada dalam mazhab itu sendiri. Dan ini yang jamak dilakukan di Nusantara kita secara khusus ya. Jadi dari Aceh sampai ke daerah mana itu ya, timur sana, itu interaksi dengan mazhab fikih Syafi'iyah ini pasti ada, di mana kita mempelajari isi dari mazhab itu sendiri. Jadi fikih mazhab itu sendiri yang dipelajari. Lewat apa? Lewat buku-bukunya, Fathul Qarib dan seterusnya. Jadi yang dipelajari isi dari mazhab itu atau fikih yang ada dalam mazhab Syafi'i yang kita bahaskan. Itu pola interaksi yang pertama. Yang kedua, pola interaksi terhadap mazhab fikih itu adalah mengenal mazhab itu sendiri. Kalau tadi kita mempelajari isinya, fikih dari mazhab itu, dari bab dari kitab Toharo sampai terakhir. Nah, yang kedua ini pola interaksinya adalah dengan mempelajari tentang mazhab Syafi'i itu sendiri. Nah, buku ini pola interaksinya yang nomor 2 ini. Jadi buku ini dia berada dalam pola interaksi yang nomor 2, mengenal mazhab itu sendiri. Ibarat bangunan, kalau mazhab itu sebuah bangunan, nah kita ingin mengenal bangunannya itu. Ada berapa lantai? Ada berapa pintu? Pintu masuknya sebelah mana? Ada berapa kamar? Nah begitu. Nah ini diantaranya. Dan mempelajari mazhab fikih secara umum dan khususnya fikih Syafi'i itu setidaknya ya poin-poinnya atau bentuk-bentuknya bisa saya sebutkan sekarang. Pertama, mempelajari sejarah kemunculan dan perkembangannya. Jadi kita dituntut untuk mengetahui kapan munculnya mazhab fikih Syafi'i ini. Bagaimana sejarah munculnya, kemudian perkembangannya seperti apa. Dan di buku ini juga ada. Ya, kalau kita lihat daftar isinya,
Bisa dilihat di situ. Itu di bagian 4 ya, di bab 4, bab 5. Nah, itu berbicara tentang perkembangan mazhab Syafi'i. Ya. Jadi maksud saya begini, jangan dikira buku ini mengenalkan fikih mazhab Syafi'i itu, isi dari mazhab Syafi'i, tidak. Ini buku ini adalah dalam rangka memperkenalkan mazhab fikih itu, bukan bicara tentang isi atau fikih dari mazhab Syafi'i. Kalau mau mengenal fikih mazhab Syafi'i ya di buku-bukunya, buku langsungnya. Yang kedua, mengenal tokoh-tokoh mazhab Syafi'i itu sendiri, atau ulama-ulama mazhab Syafi'i itu. Nah, di sini juga ada, itu ada di, kalau di buku ini disebutkan di bab ketiga ya, pembangun mazhab Syafi'i. Jadi kita harus mengenal juga rijal al-madhab Syafi'i itu, tokoh-tokohnya. Kalau pelopornya atau katakanlah muasisnya ya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi setelah itu kan ada ulama-ulama yang melanjutkan estafetnya. Nah, itu kita mengenal. Itu termasuk namanya pola interaksi nomor 2, mengenal mazhab Syafi'i itu. Oleh sebab itu kita akan jumpa banyak buku-buku biografi, tabaqat-tabaqat yang menjelaskan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi begitu luar biasanya ulama kita dahulu. Ada tabaqat Syafi'iyah yang dikarang oleh Ibnu Salah, lalu diringkas oleh Imam An-Nawawi. Kemudian ada tabaqat Syafi'iyah karangan Ibnu Katsir. Ada juga tabaqat Syafi'iyah karangan Imam Asnawi dan seterusnya. Sampai saya punya di rumah itu tabaqat Syafi'iyah yang dikarang oleh Asy-Syarqawi kalau saya tidak salah. Salah satu syekh Jami' Al-Azhar. Itu semua untuk memperkenalkan tokoh-tokoh madhab ulama Syafi'i. Nah, kalau ada di antara kita ustaz-ustaz ini yang punya niat buku yang jadi nanti jadi amal jariah dia, ini jadi ide nih. Susunlah satu buku biografi yang isinya tabaqat ulama Syafi'iyah Nusantara. Cari, kumpulkan semua ulama-ulama yang bisa dideteksi, bisa dipastikan atau diduga kuat dia ketika hidupnya mazhabnya mazhab Syafi'i. Kumpulkan. Itu sangat berguna. Ya, sangat berguna sekali. Karena kita kurang produktif, maka buku-buku yang model itu jarang ada di Indonesia. Kalau bisa nanti antum Ustaz. Ya. Kalau nggak bisa secara Nusantara ya secara Riau dulu. Tabaqat ulama Syafi'iyah Riau gitu, atau Sumatera paling tidak. Jadi terdokumentasikan siapa saja ulama-ulama bermadzhab Syafi'i dari masa ke masa. Kemudian ada lagi bentuk mengenal mazhab fikih itu dengan mengenal literatur mazhabnya, mengenal buku-bukunya, maraji'-maraji'nya. Itu juga penting. Jadi yang merasa dia itu mazhab Syafi'i, pecinta dan pengikut mazhab Syafi'i sejati, ya harus mengenal dia. Dia harus tahu buku-buku apa saja, buku-buku ummahat dalam mazhab Syafi'i itu apa, terutama buku Imam Syafi'i apa saja. Ya, apa saja buku-buku Imam Syafi'i itu, murid-muridnya Al-Muzani, Al-Buwaiti dan sebagainya, dia harus tahu. Syukur-syukur kalau dia ada bukunya itu sekarang dicetak, beli. Imam An-Nawawi itu dan ulama yang lain ya, di antara pelayanan mereka dan bentuk perhatian mereka terhadap mazhab Syafi'i itu apa? Mereka bukan hanya sekedar mengenal tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah dari masa ke masa sampai masa dia. Mereka juga sampai mengumpulkan dan mengoleksi buku-buku atau literatur yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah sebelumnya. Maka dalam bukunya yang bernama At-Tahqiq, buku yang terakhir beliau tulis tapi tidak selesai, itu dia sebutkan di situ di mukadimahnya, dia sudah mengumpulkan sekian ratus buku-buku atau literatur mazhab Syafi'i. Berarti ini kan dia punya perhatian besar terhadap mazhab Syafi'i itu. Ya, nah kadang-kadang kita cuma di rumah punya Fathul Qorib, iya kan? Punya cuman ya matanya lagi, habis Suja pula lagi yang ada. Ini namanya cintanya belum begitu ini. Ini. Jadi harus tahu literatur mazhab Syafi'i itu apa saja yang utama sampai hari ini. Juga ada tasjirnya, ada ranji-ranjinya, itu penting juga. Itu wujud perhatian kita terhadap ulama mazhab Syafi'i. Kemudian lagi ada namanya mengenal konsep dan kaidah mazhab Syafi'i. Kita harus tahu istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i itu, gelar-gelarnya, gelar-gelar seperti Al-Qadi. Ya, kalau disebut Qadi dalam buku-buku literatur mazhab Syafi'i siapa maksudnya?
Kalau disebut syekh, siapa pula, dan seterusnya. Nah, ini namanya mengenal konsep atau kaidah-kaidah yang ada dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Nah, ini juga menjadi perhatian atau bentuk dari mengenal pola berinteraksi dengan mazhab Syafi'i. Nah, kemudian baru yang C atau yang ketiga, pola berinteraksi dengan mazhab Syafi'i itu adalah melayani mazhab Syafi'i itu sendiri. Jadi kalau saya urut tadi baru sekedar mempelajari isi mazhabnya, ya, dari bab kitab Thaharah sampai akhir. Yang kedua, mengenal bangunan mazhab Syafi'i itu sendiri dengan bentuk-bentuk yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, khidmah al-mazhab Syafi'i, melayani mazhab Syafi'i itu sendiri. Ini dah tahapan yang lebih tinggi lagi nih cintanya nih. Apa saja bentuk khidmahnya? Di sini saya bisa sebutkan: menggali hukum-hukum terkait dengan masalah-masalah yang baru terjadi, katakanlah an-nawazil umpamanya, ya, peristiwa-peristiwa baru yang dia menuntut hukumnya apa dikaji. Nah, itu kita perlu istimbat, perlu kita gali agar tahu kita hukumnya. Dengan cara apa? Dengan menyelami kaidah-kaidah dan literatur fikih Syafi'i. Nah, ini sudah ada jelas ini. Terutama saudara-saudara kita dari NU itu terkenal dengan, kalau bagi saya pribadi itu punya keistimewaan terhadap dalam hal mereka itu bisa mencari ibarat itu apa? Redaksi dalam buku-buku fikih Syafi'i itu. Kalau masalahnya A, maka mereka akan bisa mencari dalam kitab-kitab fikih Syafi'i itu teks-teks ulama Syafi'i yang berkenaan dengan masalah itu. Itu enggak kelawan itu NU itu. Dan itu memang coraknya. Corak istimbat fikih ala NU, Syafi'i NU, itu tadi. Mereka berangkat dari buku-buku fikih Syafi'i yang ada, mereka akan mencari ibarahnya. Ya, itu luar biasa. Dan itu khidmah namanya, melayani fikih Syafi'i itu. Kemudian bisa juga dalam bentuk mendalami dan mengembangkan hadis-hadis yang menjadi dalil dalam fikih mazhab Syafi'i. Ini yang masih kurang. Ini yang masih kurang. Beda dengan ulama-ulama mazhab Hanafi yang ada di India. Mereka itu selain dari memang belajar hadis, ya, tapi motif mereka yang kedua adalah melayani mazhab Hanafi itu, fikih mazhab Hanafi itu dengan teks-teks hadis. Ini yang sangat luar biasa sekali. Makanya salah seorang pakar hadis di Mesir itu, dokter kita mungkin tahu, Syekh Mahmud Said Mamduh, itu terbalik namanya. Said Mamduh, saya sering tukar. Said Muhammad Said Mamduh. Itu Mamduh aja saya ingat di belakang. Saya pernah lihat videonya itu di internet itu, dia bilang, kalian, kita ini dulu, kata dia, ulama-ulama mazhab Syafi'i ini, ulama kita dulu itu orangnya ahli-ahli hadis, kata dia. Sebutlah Imam Baihaqi, Imam Nawawi ahli hadis, Ibnu Hajar. Jadi ulama-ulama besar mazhab Syafi'i dahulu, kata dia, itu adalah tokoh-tokoh pengkaji dan pakar hadis. Nah, sayangnya, kata dia, itu yang kendor sekarang. Maka kata dia, orang sebelah ketika dia mengatakan ini pendapatnya ini enggak berdalil ini. Ya, ini mana dalilnya? Umpamanya nih didebat oleh orang sebelah, dia bilang ini mana dalilnya? Lalu kita jawab, dalam Iyanah mengatakan begini. Tak bisa, kata Syekh itu. Enggak bisa, itu enggak masuk barangnya, jurusnya enggak masuk. Harus dengan hadis juga, kata dia. Jadi bermainnya di hadis. Mereka menyerang kita dari hadis ini, kita bantah juga dengan hadis. Nah, saya ketika mendengar video itu, iya juga itu. Maka pakar-pakar hadis, ya, tuan guru kita harapkan khidmatul madhab dari sisi apa? Al-qawaid al-hadithiyahnya dan hadis-hadis hukumnya. Dan ini sudah ada zaman dahulu. Coba lihat ulama-ulama Syafi'i kita yang pakar hadis itu. Mereka melayani fikih mazhab Syafi'i ini dengan mengumpulkan, dengan mentahrij buku-buku fikih Syafi'i. Sebutlah contohnya Ibnu Hajar, ada namanya At-Talkhisul Habir. Ada lagi buku-buku hadis yang disusun oleh Ibnu Mulaqqin. Itu semuanya bergunanya. Itu untuk memperkuat mazhab Syafi'i dari sisi hadis. Jadi kalau ada orang mau menyalahkan mazhab Syafi'i dari sisi hadis, tunggu dulu. Tahu kita sudah punya. Ini kumpulkan juga bukunya.
Nah sekarang coba lihat, kita bolehlah kita cukup, kita ini boleh dikatakan hanya berpatokan pada ya kalau sudah ada hadis di buku itu ya sudah selesai. Jadi ketika dibantah nanti hadisnya dhaif loh, masalahnya ini sanadnya ini, kita gimana menjawabnya? Karena kita tidak membaca buku-buku takhrij hadis yang ada di buku-buku fikih Syafi'i. Satu lagi yang menarik, ulama-ulama Syafi'iyah dulu bikin buku tersendiri yang judulnya, temanya tentang adillatu buku fikih tertentu. Contoh, kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi itu dikhidmah oleh Ibnu Mulakin kalau tidak salah. Dia bikin buku namanya Tuhfatul Muhtaj fi Adillatil Minhaj. Jadi apa kira-kira dalil-dalil hadis yang bisa dijadikan untuk, apa kira-kira hadis yang dia bisa dijadikan dalil untuk buku fikih yang bernama Minhajut Talibin itu. Dia kumpulkan. Kan luar biasa tuh. Jadi kalau ada orang bilang mata Nabi Suja tak berdalil, ya kita tanggapi dengan positif saja. Kita carikan hadis-hadisnya, bikin buku sendiri yang isinya apa? Dalil-dalil buku fikih mata Nabi Suja umpamanya. Begitu luar biasanya ulama kita dulu. Ada lagi tuh yang Ibnu Katsir rahimahullah. Dia bikin buku namanya Irsyadun Nabi fi Adillatit Tanbih. Jadi ada buku fikih madzhab Syafi'i dulu yang mutadawal, familiar, dipakai oleh para tulabul ilmi di zaman Ibnu Katsir itu. Namanya At-Tanbih karangan Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab itu. Tapi At-Tanbih ini sama dengan mata Nabi Suja, enggak pakai dalil. Memang murni dah santannya, udah saripatinya aja. Nah, beliau ingin berkhidmah, ingin melayani kitab Tanbih itu, dan dia sebutkan di mukaddimahnya, saya termasuk orang yang Allah berikan anugerah hafal kitab kitab At-Tanbih itu. Lalu dia ingin menjelaskan apa dalil-dalil dari hadis Quran yang bisa membackup buku At-Tanbih itu. Nah pertanyaannya, seperti apa khidmah para asatidz, para ulama Syafi'iyah kita hari ini? Itu dia yang penting ya. Dan terakhir, ini baru mukadimahnya, minta maaf lah nanti. Berikutnya, pola atau bentuk-bentuk pelayanan terhadap mazhab Syafi'i itu adalah dengan mencetak atau menerbitkan literatur mazhab fikih klasik yang masih dalam bentuk makhtutat, dalam bentuk salinan tangan ya, manuskrip namanya. Itu yang masih juga kita masih kurang. Kalau Timur Tengah sudah mulai. Baru-baru ini saya membeli buku namanya kitab At-Ta'jiz. Ya, At-Ta'jiz ini buku yang di zamannya itu populer, bukunya terkenal. Dan buku yang kalau Imam Asnawi menyebut kitabun nafis, buku yang sangat berharga. At-Ta'jiz itu baru dicetak, baru terbitkan. Setelah sekian lama hanya terkurung dalam maktabah ya, dalam perpustakaan dalam bentuk tulisan tangan. Nah itu dia. Maka kita membutuhkan pelayanan seperti ini. Baik, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu mengenai sekilas tentang dalam bahasa saya tadi, kaifa nata'amal ma'a madhhabina asy-Syafi'i. Bagaimana kita berinteraksi dengan fikih, dengan mazhab Syafi'i ini secara khusus ya. Nanti mazhab lain bisa juga dia meniru ini, bisa. Baik, sekarang kita coba masuk ke dalam buku ini. Untuk biografi penulisnya bisa dilihat di halaman belakang. Ya, situ ada. Kalau kita ragu-ragu nih kaleng-kaleng atau apa, penulisnya bisa dilihat di situ. Siapa guru-gurunya? Kemana dia belajar? Bisa dilihat. Jadi tidak diragukan lagi. Kemudian itu mengenai biografi penulisnya. Saya pernah baca, tapi lupa bukunya di mana, bukunya apa. Beliau ini, Sirajuddin Abbas ini, begitu besar perhatian dan kecintaannya terhadap fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ketika dia sakit, yang nanti sakitnya itu tak lama meninggal. Bayangkan itu, ketika dia sakit, dirawat di rumah sakit, murid-muridnya datang ke sana. Apa kata dia ke murid-muridnya? Tolong carikan saya pelajar atau orang lah ya, orang-orang yang dia sudah punya basic ilmu ini, dan dia ingin mendalami fikih Syafi'i. Tolong pertemukan saya dengan dia.
saya akan gembleng, saya akan didik dia untuk menjadi katakanlah penganut, pemeluk, pendekar mazhab Syafi'i sejati. Sampai sebegitunya dia memikirkan mazhab Syafi'i itu. Di saat-saat dia sakit menjelang wafatnya, masih mikir itu juga dia. Bagaimana nanti mazhab Syafi'i ini tidak diserang, tidak lenyap. Dia masih mikirkan itu. Perlu buzzer kayaknya. Ya bukan buzzer lah bahasanya. Butuh pendekar-pendekar. Nah, ya. Baik. Kalau kita lihat daftar isinya, di baca buku ini sebelum kita baca semuanya, kita perlu mentasawurkan isinya, ya, dengan cara melihat daftar isi apa saja isinya. Ya. Jadi kita lihat di sini bab pertama itu sejarah ringkas Imam Syafi'i. Berarti ini tokoh, ini biografi muassis, pendiri mazhabnya, pendiri mazhab Syafi'i itu sendiri, yaitu Imam Syafi'i. Ini mutlak tahu kita, ya. Kalau kita merasa memang saya bermazhab Syafi'i, nah, harus tahu. Kemudian yang bab yang kedua itu uraian tentang fatwa. Kalau ini boleh dikatakan kajiannya tentang konsep atau kaidah bermazhab. Itu bahasa saya, ya. Di bab kedua itu bicara tentang konsep atau kaidah bermazhab. Yang di sini dia kupas tentang hukum, tentang fatwa, ijtihad, mazhab dan lain sebagainya. Nah, mengenai sejarah atau biografi Imam Syafi'i nanti bisa dilihat di buku yang banyak, ya. Supaya kita tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang mau menipu kita. Banyak buku-buku biografi Imam Syafi'i yang sudah dibikin munfarid atau mufrad tersendiri. Yang terkenal itu buku karangan Imam Al-Baihaqi, Manaqib Al-Imam Syafi'i, 2 jilid. Itu isinya biografi Imam Syafi'i dari awal sampai akhir. Jadi kalau ada orang bilang, kalau nanti ada yang dia berargumen dengan pernyataan Syafi'i umpamanya tentang celaan dia kepada tasawuf, apalagi tentang bid'ah, cek ke sana. Celaan dia terhadap ilmu kalam, cek ke sana. Dari sisi sanadnya, dari sisi maksudnya apa, ya. Nah, itu diantara faedah kita mempelajari biografi Imam Syafi'i ke buku-buku yang membahas itu. Baik, bab yang kedua tadi tentang konsep atau kaidah mazhab Syafi'i. Nah, saya hanya membahas ini nanti, bab kedua ini. Dan bab yang ketiga, pembangun mazhab Syafi'i. Ini bolehlah kita sebut tentang rijalnya, tokoh-tokoh atau ulama-ulama Syafi'i dari masa ke masa. Termasuk di dalamnya ini tentang literaturnya. Kita lihat situ poin nomor 7 itu tentang kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Isi-isi kitab-kitab fikih Syafi'i. Nah, ini penting dibaca nih, terutama yang mengajarkan fikih Syafi'i di pesantren atau di madrasah. Kemudian bab yang ke-4 dan 5 ini bicara tentang perkembangan mazhab Syafi'i. Baik, seperti saya katakan tadi, saya hanya fokus pada bab yang kedua. Itu pun tidak semua poin, ya, tidak semua poin. Saya hanya ambil poin yang nomor 1 dulu, halaman 47 di sini. Kalau situ 46 saya lihat. Fatwa agama pada masa Nabi. Setelah saya baca, beliau mengatakan bahwa isinya, ya, untuk poin yang nomor 1 itu, di zaman Nabi Muhammad SAW itu para sahabat itu mudah mengetahui hukum-hukum agama ini. Kenapa? Karena Nabi hidup. Jadi kalau ada masalah-masalah yang timbul, mereka tinggal nanya ke Nabi. Ya, mereka tinggal nanya ke Nabi atau bertanya kepada sahabat yang sahabat ini tahu hukumnya langsung dari Nabi. Jadi tidak sulit. Dan itu pola atau katakanlah cara umat Islam waktu itu mengenal atau mencari atau mengetahui hukum-hukum agama. Kemudian halaman poin yang kedua, halaman 51 di sini, kalau situ 50. Fatwa agama sesudah Nabi wafat. Nah, kalau tadi ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, terutama zaman sahabat dan tabi'in, itu bagaimana caranya umat Islam waktu itu mempelajari atau mengetahui hukum Islam. Nah, beliau di situ menjelaskan bahwa ini perlu catat nih. Ini poin penting. Para sahabat Nabi itu banyak jumlahnya, ribuan. Di situ disebutkan ketika Nabi melaksanakan haji wada saja, itu yang ikut sekitar 70 ribuan.
Pertanyaannya, apakah semua sahabat Nabi itu mujtahid? Tidak. Jadi ternyata sebanyak itu sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, tidak semuanya tingkat keilmuannya, pendalaman ilmu agamanya sampai pada level mujtahid. Ya, tidak sampai. Tak usahlah separuh, seperempat sampai. Ya, ini perlu kita pahami dulu. Ini juga sudah ini bisa ditemukan dalam bidang studi namanya Tarikhut Tasyri', bisa dilihat nanti. Ya, Tarikh at-Tasyri', sejarah pensyariatan agama Islam, itu bisa dijumpai di situ nanti. Bahwa para sahabat yang jumlahnya sebanyak itu tidak semuanya ulama, begitu bahasa lebih mudahnya. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi ulama itu seperti Imam Syafi'i semua. Oh tidak. Ini bukan berarti saya menurunkan level sahabat, tidak. Jadi para sahabat itu dalam artian tidak semuanya ulama. Ya logis saja, karena tidak semua sahabat itu yang memang diberikan Allah kemudahan untuk ikut Nabi kemana-mana, menghafal hadis. Tidak. Bahkan kalau saya tidak salah, tak semua sahabat juga yang hafal Quran. Tidak semua sahabat yang hafal Quran. Ada yang cuma hafal sekian surat, sekian juz. Nah, ini cara berpikir atau fakta sejarah yang harus kita pahami dulu. Tidak semua sahabat Nabi yang ulama, tidak semua sahabat Nabi yang penghafal Quran. Nah, sahabat Nabi yang memang dia itu mujtahid, sampai ke level mujtahid, sampai ke level mufti, ya tentu dia bisa menggali hukum langsung. Di antaranya siapa? Abu Bakar, Umar umpamanya, Utsman, Ali. Nah, itu karena mereka memang tingkat keilmuan agamanya mendalam, karena memang berinteraksi dengan Nabi itu sering, ya. Ya tentu mereka bisa berijtihad sendiri dengan kemampuan yang mereka punya. Tapi para sahabat-sahabat yang mungkin jumpa Nabi sekali saya seumur hidup, habis itu dia balik lagi ke pelosok kampungnya, ya, bagaimana mereka mempelajari hukum agama Islam? Berijtihad? Tidak. Gimana? Bertanya ke siapa? Bertanya ke para sahabat yang memang derajatnya juga mujtahid atau mufti. Nah itu dia. Ada satu kasus, nanti kalau saya salah ceritanya nanti mohon dokter kita, tuan guru kita meluruskan. Ada satu perang di mana ada sahabat terluka kepalanya dalam musim dingin pula, kepala terluka. Ya, malam itu dia ihtilam pula, mimpi basah pula. Tentu mandi kan. Nah akhirnya kena kondisi dingin, kepala terluka pula. Dia bertanya ke kawannya, gimana nih, saya mimpi basah nih, apakah saya harus mandi juga? Kawannya menjawab, iya. Akhirnya apa? Mandi, disiram semua, termasuk luka yang menganga mungkin di kepala itu. Apa jadinya? Pingsan sampai mati? Sampai mati ya? Entah. Baik. Akhirnya apa? Sahabat ini, katakanlah dia pingsan. Nah, apa jadinya? Nabi ketika sampai berita ini ke beliau bukan memuji, oh hebat sahabat itu ya. Tidak, malah mencela sahabat yang memberikan jawaban, ya tetap mandi, pokok siram semua. Nah itu artinya, berarti ini menunjukkan fakta bahwa ada sahabat Nabi yang dia tidak sampai ke level mujtahid. Nah ini perlu catat betul. Itu mengenai poin yang kedua. Kemudian poin yang saya ambil poin yang ke-7, ya. Poin kelima. Kalau poin ketiga ini syarat-syarat untuk jadi imam mujtahid, baca sendirilah. Ya. Itu menggambarkan apa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang ulama agar dia sampai ke level mujtahid mutlak, mujtahid madhab, katakanlah, mujtahid fatwa dan seterusnya, dan ke bawah lagi kalau ada. Itu ada kriterianya. Kriterianya bukan harus S1 jurusan syariah, enggak. Enggak juga harus S3 jurusan syariah di Al-Azhar, enggak. Ijazahnya enggak, syaratnya ada. Silakan baca di situ, ya. Kemudian nomor 4, mazhab-mazhab dalam fikih. Nah, ini di sini beliau menjelaskan bahwa mazhab fikih itu sebetulnya banyak. Pada awalnya banyak jumlahnya. Cuman tidak banyak yang tidak bertahan lama. Kenapa tidak bertahan lama? Karena murid-muridnya
tidak berkhidmat, tidak memberikan khidmah yang maksimal terhadap pendapat-pendapat gurunya. Berbeda dengan 4 mazhab ini. 4 mazhab yang sampai hari ini masih ada. Kenapa dia bisa ada sampai hari ini? Ya, secara sebab musabab ya. Karena para ulamanya, murid-murid langsung dari imam itu, imam mazhab itu, betul-betul melayani mazhab itu, dibukukan, diajarkan, dikembangkan. Kalau ada yang kritik, dijawab. Itu yang membuat 4 mazhab itu langgeng sampai sekarang. Nah, mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Al-Lais di Mesir, siapa lagi, Al-Auza'i, ya memang karena tidak maksimal para murid-muridnya melayani pendapat gurunya sehingga tidak bisa kita nikmati sampai sekarang. Nah, tinggal 4 ini. Jadi jangan dibayangkan, inti poin dari yang keempat ini adalah jangan bayangkan hanya 4 mazhab saja dari zaman tabi'in katakanlah, atau setelah tabi'in itu sampai sekarang. Enggak, banyak, cuman yang bertahan lama ini 4. Kemudian poin yang kelima, masih adakah imam mujtahid? Nah, berapa lama? Masih adakah imam mujtahid? Nah, ini di sini beliau menjelaskan bahwa imam mujtahid, ya, ulama mujtahid ya. Beliau mengatakan ada 2 pendapat di situ kata dia. Ada ulama yang mengatakan tidak ada. Ya. Ada yang mengatakan ada yang berpendapat imam mujtahid itu boleh tidak ada dalam satu masa. Jadi ketika ada satu masa yang tidak ada lagi ulama situ, ulama yang sampai ke level mujtahid, bolehkah itu terjadi? Boleh kata dia. Dan itu ada ulama berpendapat. Ada lagi ulama yang berpendapat enggak boleh kata dia. Di satu masa itu tidak ada ulama mujtahid. Jadi harus ada ulama mujtahid di setiap zaman. Nah, intinya begini, dia mengatakan bahwa ulama mujtahid itu berat kriterianya, sehingga untuk bisa sampai ke sana itu memang berat ya, sangat perjuangannya sampai sana itu sangat berat. Sehingga dia mengatakan kalau memang Anda sanggup kata dia, sanggup, merasa diri sanggup, ya sudah jalan aja kata dia. Tunjukkan fatwa Anda. Nanti biarkan orang nyeleksi bertahan lama apa tidak, dipakai orang apa tidak. Tapi kalau rasanya tidak sanggup kata dia, ya sudahlah, jadi penumpang mobil aja lah, dosa jadi supir. Lebih aman kata dia, jadi penumpang aja. Itu intinya. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah bolehkah bertaklid kepada imam mazhab, kepada imam-imam? Nah, ini jawabannya boleh atau tidak ini melihat status kita dalam ilmu agama itu sendiri. Jadi ada 3 level kedalaman level orang dalam memahami ilmu agama itu. Yang paling tinggi mujtahid, paling bawah muqallid atau orang awam lah ya. Yang menengah ada, yang menengah itu artinya dia enggak muqallid, dia ulama tapi tak sampai ke level mujtahid. Nah, di 3. Nah, kalau ditanya boleh enggak bertaklid, boleh enggak bertaklid kepada imam-imam untuk yang orang yang level pertama, yang awam? Jawabannya bukan boleh lagi, wajib dia. Kalau enggak, apa dia harus menggali sendiri? Ya, enggak mungkin. Itu orang yang jual salah lauk, tak pandai baca Quran umpamanya. Ketika ada masalah, perlu dia tahu hukumnya, apa kita wajibkan dia buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tak usahlah Sahih Bukhari, suruh buka Fathul Qarib ya mungkin tak bisa. Bukan mungkin, pasti tak bisa. Kalau memang dia basicnya tak pernah ya, bukan berarti yang penjual salahu itu semua sama, enggak. Ya ada dia alumni pesantren, pandai baca kitab, cuman mungkin karena profesinya itu ya. Ini jangan salah paham nanti. Jadi yang levelnya awam, ya dia memang harus taklid, dalam artian dia harus bertanya kepada ulama-ulama yang boleh, yang diperbolehkan berfatwa. Nah itu dia. Yang kedua tadi, yang ke atas, yang level atas mustahid, bolehkah dia bertaklid? Ya nggak boleh, haram. Jadi hukum bertaklid itu pertama wajib, yang kedua haram. Yang haram siapa? Yang haram beristihad, haram bertaklid
ulama yang mujtahid tadi, baik itu mujtahid mutlak, mujtahid tarjih, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, dia harus beristihad itu. Nah, yang di tengah-tengah inilah jadi persoalan. Ya, kayak kami inilah pernah belajar di pesantren, pandai sedikit baca kitab, hafal sedikit fatwa ulama. Nah, kami ini atau ustaz-ustaz yang lain itu hukum dia bertaklid gimana? Nah, hukum dia bertaklid berdasarkan buku-buku usul fikih yang saya baca itu juga kembali ke bawah, dalam artian taklid juga. Maka saya ini udah sekian tahun belajar fikih nih umpamanya, tapi saya belum mampu untuk beristihad, memilih pendapat yang kuat. Saya nggak bisa menganalisa dalil masing-masing, mana yang kuat, ini lemah, ini kuat, nggak bisa saya. Ya sudah, ke bawah mas, level Anda berarti ke bawah. Artinya Anda bukan jadi awam, enggak. Anda tugas Anda berarti taklid, bukan levelnya ke bawah, jadi enggak. Tugasnya itu sama dengan tugas muqallid tadi, orang awam tadi, itu taklid. Tapi kalau dia memang punya kemampuan bisa mentarjih, ya sudah, naik ke atas. Cuman ya belum tentu tak sampai juga ke mujtahid mutlak. Dia tetap mentarjih pendapat-pendapat hasil ijtihad orang, berarti dia hanya bisanya mentarjih baru. Nah itu, jadi ini penting sekali diketahui. Kemudian dalil-dalil kaum anti mazhab. Nah, di sini dia sebutkan beberapa dalil-dalil yang dipakai oleh orang yang anti mazhab. Pada umumnya itu dalilnya itulah pernyataan ulama-ulama mazhab itu sendiri, seperti Imam Syafi'i. Kata Syafi'i, kalau kalian jumpa pendapat saya berbeda dengan hadis, atau jumpa hadis sahih berbeda dengan pendapat saya, campakkan pendapat saya, ambil hadis itu. Tuh kata dia. Yang lebih sore lagi, jangan ikuti saya. Itu kan, jangan taklid ke saya, itu lebih sore lagi tuh. Nah, ini dalil ini yang dijadikan dalil oleh mereka bahwa tak boleh bertaklid. Nah, jawabannya apa? Jawabannya secara umum, pernyataan Imam Syafi'i yang model itu sebetulnya secara isi betul. Gak mungkin lah Syafi'i bilang, kalau jumpa nanti hadis sahih berbeda dengan pendapat saya, campakkan hadis, pegang pendapat saya. Kalau itu kata Syafi'i, bubar kita, nggak usah pakai Syafi'i. Kurang ajar berarti kan? Justru itu menunjukkan Imam Syafi'i itu tawadu, dan itulah semestinya. Karena standarnya adalah standar kebenaran bukan pendapat ulama, memang Quran hadis, sepakat kita itu. Dan itu pula yang dipakai oleh para imam-imam mazhab itu. Kalau jumpa pendapat saya yang bertentangan dengan hadis sahih, tolong buang pendapat saya, ambil hadis sahih. Itu luar biasa itu prinsip beliau itu, dan itu kita harus ikuti. Baik itu kalangan awam, apalagi ulama. Cuman yang jadi persoalan adalah dalam penerapannya. Dalam menerapkan ucapan Syafi'i ini yang kita kadang-kadang nggak paham. Oke, kata Syafi'i tadi, kalau jumpa hadis sahih beda dengan pendapat saya, buang pendapat saya, ambil hadis sahih. Pertanyaannya, orang awam bisa nggak menerapkan itu secara langsung? Nggak bisa. Yang bisa itu ya sekali Al-Muzani, kalau dibawakan ke toko-toko ulama Syafi'i juga. Si Muzani penjual salau yang tak belajar ilmu agama, mana bisa dia? Hadis sahih aja nggak tahu, apalagi coba menganalisa ini hadis sahih, ini pendapat Syafi'i, bertentangan nggak ya? Mana bisa dia? Jadi ucapan Syafi'i itu betul, bil aini war ra's, kata bahasa Mesirnya. Siap, laksanakan Imam Syafi'i, kita ikuti. Tapi dalam menerapkannya, itu dia. Orang awam ujung-ujungnya juga taklid juga. Saya tahu hadis ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i ini. Dari mana coba? Dari ulama Syafi'i juga. Berarti kan saya taklid lagi. Saya taklid juga. Itu dia. Ini perlu dipahami. Jadi kalau ada orang sebelah bilang, pendapat hadis ini, pendapat Imam Syafi'i antum ini dhaif ini, ya. Kunut kan? Nah, ini hadis yang ada dipakai dalam hadis Syafi'i ini dhaif ini, lemah ini. Dah, tinggalkan. Kan Imam Syafi'i dah bilang, ambil sunnah, buang pendapat saya. Ya tinggal kita bilang, saya ini awam, saya tak tahu ini hadisnya sahih apa tidak, saya tak tahu. Saya juga tidak tahu apa iya ini bertentangan apa tidak. Cuman saya
bertanya kepada ulama-ulama yang saya nilai itu ulama Syafi'i yang tahu hadis dan paham pendapat Syafi'i. Kata dia, hadis ini enggak dhaif. Kalau sudah begitu saya ikut pendapat dia. Selesai. Apakah orang yang sebelah tadi berhak mengatakan ente fanatik mendahulukan Syafi'i daripada hadis Syafi'i? Enggak, salah dia. Dia yang enggak sadar kalau dia itu juga awam juga. Coba yang ngaji-ngaji itu dengar kata gurunya, hadis ini yang dipakai oleh ulama Syianu dalam hadis Syianu itu dhaif, maka tidak bisa pakai dalil. Direkam ya, tahu dia jadi baik. Itu apakah dia otomatis langsung jadi mustahid? Tidak kan? Awam juga, dia tahu hadis itu dhaif, dia tahu pendapat Syafi'i itu lemah, bertentangan hadis ini, itu kan dari gurunya. Dan gurunya juga saya yakin belum tentu juga itu hasil dia. Hasil baca buku juga kan? Berarti dia dengan gurunya muqallid juga. Dalam artian bertaklid juga. Beda level, mungkin ini awam betul nih. Kalau ini dia tullabil ilmi, lulusan Universitas Arab Timur Tengah ini. Itu aja mungkin bedanya. Dia bisa baca teks langsung. Kalau ini enggak, dia dengar saja di masjid. Nah, pada dasarnya awam juga dia. Nah, baik. Ini lama. Kemudian terakhir. Saya makan semua waktu. Bolehkah tidak bermazhab? Bolehkah tidak bermazhab? Nah, itu balik lagi ke awal tadi. Kalau kita orang awam nih, ya mau tidak mau bermazhab dalam artian bertanya kepada ulama. Karena ulama-ulama kita Syafi'i, akhirnya kita ini terbentuk dengan sendirinya pendapat-pendapat yang kita ikuti ini pendapat ulama Syafi'i. Kalau Anda hidup di Arab Saudi, ya Anda warga Saudi yang situ banyak ulama Hambali, Anda akan terbentuk oleh lingkungan sendiri, sehingga Anda menjadi pengikut mazhab Hambali dan seterusnya. Kalau mujtahid ditanya, boleh enggak dia bermazhab? Lah, dia punya mazhab sendiri. Masa dia Imam Syafi'i ikut mazhab Hanafi? Kan tidak mungkin. Dia sendiri punya mazhab. Ya sudah. Jadi dia tidak bertanya lagi ke ulama lain. Dia sendiri sudah bisa membahasnya. Kemudian terakhir, bolehkah menganut banyak mazhab? Kalau maksudnya di sini adalah bertanya dalam hal-hal yang bertanya ke ulama-ulama yang mazhabnya tak sama, itu boleh. Karena dalam konsep mazhab Syafi'i terutama ya, apakah seorang awam itu wajib beriltizam dengan satu mazhab? Itu Imam An-Nawawi itu mengatakan tidak. Jadi saya Syafi'i ini. Nanti ketika lebaran, malam lebaran, saya bayar zakat fitrah dengan uang. Kalau Syafi'i nggak boleh kan? Kalau Syafi'i. Nah, boleh nggak sih itu? Boleh. Kenapa? Karena orang awam secara kaidah usul di buku-buku usul disebutkan dia tidak wajib beriltizam dengan satu mazhab. Nah, itu kaidah pentingnya itu. Cuma ada catatannya nanti. Pertama ya, dia tidak boleh sampai melakukan talfik. Yang kedua, tidak boleh melakukan yang namanya tatabbu ar-rukhas dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin nanti dengan tanya jawab lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.